Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, adik-adik, ini pesertanya berapa ya? Satu kelompoknya 10, bukan ya? 9 kita. Oh, 9 ya, bersembilan. Kurang siapa ini? Oke, baik. Oke. Untuk pertemuan kemarin sebelum UTS, barangkali meskipun di mata kuliah ini nggak ada UTS-nya ya. Kemarin sudah dijelaskan Bu Siska ya untuk tugas mandiri dan sebagainya dan dulu pertemuan 1, 2, 3 dengan Pak Nendra, 4, 5 saya, 6, 7 Bu Siska. Kemudian bisa dibilang kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol terkait refleksi perkuliahan PPG dari semester 1 sampai semester 2. Kemudian untuk refleksi mata kuliah tersebut kemarin barangkali adik-adik ada yang mau ini disiapkan untuk portofolionya untuk diseminarkan barangkali begitu. Syukur-syukur kalau disiapkan semua. Jadi maksudnya di setiap mata kuliah itu bisa dipilih apa namanya yang akan diseminarkan seperti apa begitu. Kalau dilihat kemarin barangkali eh, RPS-nya kalau secara utuh sebenarnya adalah sampai ke pertemuan 15 itu adalah pertemuan, cuma kemarin kita bikin berbeda karena kalau sampai ke pertemuan 15 kemudian adik-adik menyiapkannya kapan begitu ya. Sehingga ada semacam modifikasi di tempat kita sebentar kuliah di PPG seminar. Mana nih? Hmm. Oke, sebentar. Ya, ternyata belum di laptop ini. Sebentar. Ada di LMS. Barangkali saya share dulu. Ya, untuk mata kuliah seminar, itu kemarin yang sudah dilalui. Ada tahap 1, 2, 3, 4, 5 yang barangkali kemarin semacam dipadatkan begitu ya, sambil kita mereview sekilas. Sinyalnya. Ini yang di Pak Nendra ya. Yang di Pak Nendra kemarin di pendahuluannya barangkali apa namanya terkait guru sebagai pendidik profesional, tugasnya apa saja, mendidik dan sebagainya. Kemudian perlu melakukan refleksi karena refleksi itu merupakan kompetensi yang mestinya dimiliki guru karena salah satu karakter yang perlu dimiliki guru adalah menjadi seorang guru profesional adalah reflektif. Guru yang reflektif ini mau melihat dirinya, merefleksi, introspeksi diri, khususnya terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehingga kemarin adik-adik sudah melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, barangkali melihat tugas-tugasnya, kemudian mengintrospeksi diri, atau barangkali yang dilakukan belum selesai, mungkin di setiap mata kuliahnya kemarin mulai dari semester 1 itu apa saja, merefleksi kekurangannya seperti apa, kemudian bagaimana dengan portofolionya. Nah, harapannya di situ nanti adik-adik berlatih untuk merefleksi diri sehingga apa namanya merefleksi
membiasakan diri untuk menjadi karakter yang reflektif begitu ya. Untuk harapannya saat mengajar di sekolah ada kekurangan apa saat mengajar, barangkali di perangkat pembelajarannya, kemudian untuk saat mengajarkan di kelas seperti apa, sehingga untuk kedepannya perlu diperbaiki apa. Nah, itu salah satu kompetensi untuk merefleksi diri ini sesuatu hal yang perlu dipelajari sehingga ada mata kuliah seminar ini. Oke, itu barangkali kemarin juga sudah dijelaskan tahapan pelaksanaan seminarnya, ada identifikasi diri, ini visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, visi pribadi sebagai calon guru, kemudian hal yang dilakukan untuk mencapai visi pribadinya apa, kemudian dilakukan refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah yang ditempuh di semester 1 dan 2. Nah, ini yang kemarin barangkali mulai di pertemuan 2, 3 itu di Pak Nendra, kemudian 4, 5 dengan saya, 6, 7 dengan Bu Siska. Itu kan kita ngobrol-ngobrol merefleksi apa saja yang sudah dilakukan barangkali kemarin juga saat di sekolah seperti apa, saat untuk adakah apa namanya korelasinya dengan di sekolah terhadap mata kuliah yang sudah diambil dan sebagainya barangkali kemudian penyusunan desain pembelajarannya seperti apa kemudian nah harapannya di sana adik-adik akan merefleksi pengalaman belajar di semester 1 dan semester 2 selama mengikuti program PPG ini hal-hal apa yang sudah dicapai selama mengikuti program PPG dan pandangan adik-adik terhadap pendidikan di Indonesia dan sosok guru itu seperti apa. Nah, itu nanti yang akan diseminarkan hasil identifikasi dirinya, kemudian hasil penyusunan desain pembelajaran dan hasil refleksi pengalaman belajar ini diseminarkan. Barangkali pas di awal disampaikan Pak Nendra, nanti di akhir ada semacam ujian dan setiap kelompok itu nanti akan ada pengujinya, ada pembimbing, ada pengujinya begitu. Tentu saja untuk pengujinya ini adalah dosen lain yang tidak mengampu di kelompok ini begitu. Jadi kan kelompoknya ada kelompok seminar, ada kelompok proyek kepemimpinan. Kalau di proyek kepemimpinannya adalah Bu Titis kayaknya mungkin di kelompok ini, maka di Bu Titis tidak akan untuk menguji di mata kuliah seminar ini, di kelompok ini begitu. Nanti akan menguji di tempat lain. Jadi kayak ditukar-tukar begitu kemarin untuk kesepakatannya. Baik, ini untuk apa namanya secara garis besar mata kuliah ini dan kemarin untuk refleksi pengalaman belajar sudah adik-adik lakukan sehingga barangkali setelah ini ada semacam kerja mandiri begitu ya terkait hal-hal yang ada di sini yang sudah ditulis di sini ya perlu adik-adik siapkan barangkali untuk refleksinya hal yang sudah dicapai selama mengikuti program PPG, kemudian pandangan terhadap pendidikan di Indonesia dan sosok guru, kemudian rencana tindak lanjutnya. Tapi nanti yang diseminarkan adalah hasil identifikasi diri, hasil penyusunan desain pembelajaran, hasil refleksi pengalaman belajar. Yang mana ini sebenarnya kan sudah dilalui semua ya. Tapi nanti dipilih barangkali bisa dipilih disajikan yang terbaik yang bisa untuk diseminarkan begitu. Oke, barangkali sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan adik-adik. Nah, ini barangkali ada dijelaskan bahwa aktivitas belajarnya pada mata kuliah seminar PPG kemarin sudah diawali dengan mengidentifikasi visi pribadi dan merencanakan hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu visi pribadinya apa? Barangkali itu perlu mengidentifikasi diri terlebih dahulu. Kemudian aktivitas itu kan di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua seharusnya sampai ke-12 itu merefleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah yang ditempuh di semester 1 dan semester 2, tapi kemarin dipadatkan harapannya ada banyak waktu yang bisa adik-adik gunakan untuk kerja mandiri begitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau di desainnya adalah pertemuan 13 dan 14 itu sama masih eh, ada refleksinya kemudian menyusun desain pembelajaran berdasarkan wawasan dan pengalaman baru yang dimiliki pasca melakukan refleksi seluruh mata kuliah. Jadi kemarin barangkali ada portofolionya yang kekurangan apa, kelebihan apa, ada perbaikan apa. Nah, barangkali itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui, mungkin di semester 1 nih, misalnya dulu mata kuliah
filosofi. Di sana sudah ada apa namanya sampai ke penerapan di sekolah barangkali ada yang diterapkan nih misalnya selama untuk membuat desain pembelajaran atau di mata kuliah lain nih. Tapi ternyata setelah merefleksi diri ini ternyata merasa ada yang perlu diperbaiki. Nah, untuk yang nanti akan dipresentasikan itu yang sudah perbaikan. Nah, ini harapannya kan pertemuan 16 mahasiswa melakukan presentasi hasil identifikasi diri, hasil desain pembelajaran, dan hasil refleksi pengalaman belajar dalam forum seminar. Tapi seminarnya nanti diseminarkan, jadi diseminarkan di dalam nanti akan ada agenda diseminarkannya begitu. Jadi ini untuk yang dikotakan ini barangkali bawah ini ya perlu di apa namanya ini mana ini untuk Bentar. Oh ini. Oke. Oke, jadi ada identifikasi diri, kemudian desain pembelajaran, kemudian refleksi pengalaman belajar ini perlu disiapkan untuk nanti tanggalnya barangkali akan dipilih dan akan diumumkan kemudian. Jadi seminar PPG ini untuk ujiannya di pertemuan ke-16-nya itu menyeminarkan. Jadi dalam sebuah forum seminar. Begitu. Nah, kemudian secara detail portofolionya mencakup di sini ada pandangan visi pribadi mahasiswa untuk pendidikan Indonesia, kemudian visi pribadi mahasiswa sebagai calon guru, kemudian hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu jadi identifikasi dirinya barangkali bisa ini tadi ya. Bisa kita lihat ada visi pribadi mahasiswa untuk pendidikan di Indonesia, visi pribadi sebagai calon guru, kemudian, nah, hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Oke, ini berarti yang pertama ya, ini yang ke satu. Kemudian ada hasil penyusunan desain pembelajaran. Bisa saya bilang dua gitu ya, atau di sini juga bisa. Kemudian ada jurnal refleksi dan artefak pengalaman belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah. Nah, ini kan kemarin yang dibilang bisa di setiap mata kuliah dipilihin satu-satu gitu yang terbaik begitu ya. Ini di setiap mata kuliah disiapkan. Kemudian desain pembelajaran dan hal yang dicapai mahasiswa melalui program PPG. Kemudian paradigma baru tentang pendidikan di Indonesia dan sosok guru serta rencana tindak lanjut. Nah, barangkali itu yang perlu apa namanya perlu digarisbawahi untuk di perkuliahan yang harus disiapkan untuk ujian ini nantinya. Gitu. Itu semacam pendahuluan yang bisa saya berikan. Jadi nanti kalau untuk refleksinya kan kemarin kita sudah barangkali di Pak Nindra, di saya dan Bu Siska sudah ngobrol-ngobrol terkait mata kuliahnya. Dan untuk ini sampai ke pertemuan ke-15 apa yang dilakukan? Apakah ada tatap muka atau enggak? Ada tatap muka tapi online. Nanti adik-adik ada mandiri, ada penyusunan. Kalau ada hal yang mau didiskusikan kita Zoom. Jadi nanti semacam kayak saya paksa untuk mempresentasikan sekilas atau mungkin mau pembimbingan karena kalau lewat WA kadang enggak ini. Kalau diperlukan untuk Zoom nanti dipersilahkan link Zoom-nya masih sama. Jadi untuk link Zoom-nya sama dengan yang saya share tadi. Begitu. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Bu Niken, Oke, silahkan. terkait rencana tindak lanjut itu rencana tindak lanjut secara keseluruhan atau untuk desain pembelajaran itu ya Bu? Rencana tindak lanjutnya ini rencana bentar. Kan kalau tadi itu ini ya selama di PPG ya, berarti rencana tindak lanjutnya keseluruhan mestinya ya. Kan tadi refleksi pengalaman belajarnya itu hal yang dicapai selama mengikuti program PPG, kemudian pandangan terhadap pendidikan di Indonesia dan sosok guru, kemudian rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjutnya mestinya keseluruhan, bukan per satu-satu. Kalau saya memahaminya kok begitu, jadi nggak per satu-satu.
Itu barangkali. Iya, Bu. Terima kasih sama yang desain pembelajaran itu saya masih ngambang ya, Bu. Suruh buatnya tuh gimana gitu loh, Bu. Oh, kalau desain pembelajaran kan ini ya apa namanya perangkat kan desain pembelajaran. Jadi kan penyusunan desain pembelajaran itu mereview seluruh unggahan barangkali e-portofolio yang adik-adik sudah bikin, kemudian bisa menentukan satu hasil refleksi yang menurut adik-adik paling bermakna, kemudian menyusun desain pembelajarannya. Jadi ada alur tujuan pembelajaran di ATP-nya atau mungkin silabusnya, kemudian mau modul ajar atau RPP-nya tergantung di sekolah itu pakainya yang mana, silabus RPP atau ATP dan modul ajar. Itu desain pembelajarannya. Jadi bisa dibilang penyusunan desain pembelajaran itu ini perangkat pembelajarannya. Kemudian jangan lupa untuk desain pembelajarannya juga nanti kan diunggah ya. Kalau nggak salah di LMS-nya bisa adik-adik cek, sepertinya diunggah di sana di pertemuan berapa itu ada unggahnya. Saya lupa nanti coba adik-adik cek itu ada mengunggah desain pembelajarannya itu ke portofolionya. Kemudian ada refleksi pengalaman belajarnya ini juga kalau refleksinya kan kemarin kalau perkuliahan kan satu-satu ya. Cuma kalau untuk refleksinya ini yang apa satu-satunya itu per satu-satu. Kemudian refleksi yang dikumpulkan diseminarkan ini saya rasa kok lebih secara komprehensif menyeluruh tapi selama mengikutinya tidak tidak per ini ya apa yang namanya ya mungkin tidak laporan setiap refleksi setiap ininya sampai berhalaman-halaman gitu. Jadi komprehensif semua tapi nggak yang misalnya satu mata kuliah itu sampai 2 halaman dan sebagainya nggak. Jadi refleksi pembelajarannya ini menyeluruh selama mengikuti program PPG ini secara komprehensif. Kemudian ada format refleksi sepertinya selama mengikuti program PPG nanti dicek di LMS-nya untuk format refleksinya mestinya ada. Nah, itu untuk desain pembelajaran dan refleksinya. Tindak lanjutnya mestinya juga karena refleksinya itu secara menyeluruh, tindak lanjutnya mestinya juga secara menyeluruh. Begitu. Kemudian untuk seminarnya yang di pertemuan di pas ujiannya, sepertinya bahan presentasinya juga tayangannya itu diunggah ya e-portofolionya, kemudian tayangannya nanti dipresentasikan dan ada semacam tanya jawab gitu dari tim penilai. Mungkin sekitar 40 sampai 45 menit setiap mahasiswanya untuk seminarnya harapannya, tapi nanti kita lihat untuk desainnya akan seperti apa di apa namanya di waktunya juga ya karena melihat waktu juga ini besok begitu. Oke, jadi nanti misalnya pas menyiapkan ada sedikit kendala untuk merefleksi kita zoom kayak gini bisa saling sharing dipersilahkan begitu. Begitu? Ada lagi yang ditanyakan barangkali? Oke, ini tadi berarti nggak hadir satu siapa ini? Ad- Ini yang hadir Mas Ahmad Solahuddin, Mbak Atina Sania, Mas Cipta Wahyu Widiarsi, Mbak Francisca, Mas Heri Kusnanto, Mbak Novita Fatmiati, Mbak Ratna Fajarwati, Mbak Raufani Hafidahap. Siapa yang nggak hadir ya? Oh, Febri itu cewek apa cowok? Cewek, Bu. Oh, cewek. Cewek, Bu. Mbak Febri ya. Oke, pamit nggak? Atau barangkali kemana? Temennya tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali belum bingung gitu ya, karena belum belum mencoba menyusun. Atau ada yang sudah selesai mengerjakan? Tugasnya tumpuk undung gitu ya. Jadi ini oke, baik.
Oke, baik adik-adik kalau belum ada yang ditanyakan, karena mungkin sepertinya kan ini semacam pengantar, karena kan kemarin barangkali pisah-pisah ya awalnya Pak Nindra, kemudian saya, kemudian Bu Siska, terus ini disuruh ngapain kan gitu ya, barangkali pertemuan pertamanya sudah dijelaskan, tapi kan sudah lupa gitu, jadi saya ulangi, dan barangkali kalau ada hal yang belum disampaikan tadi saya sampaikan di sini terkait apa saja yang mesti disiapkan. Jangan lupa tadi barangkali yang perlu disiapkan tadi ada beberapa hal ya untuk pertama itu jadi serak. Jadi yang pertama tadi identifikasi diri ya terkait dirinya tadi memahami diri. Kemudian setelah identifikasi diri tentang apa namanya tentang dirinya ada format terkait identifikasi diri yang mesti diisi. Kemudian refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah barangkali untuk merefleksinya ini secara komprehensif. Jadi apa namanya secara komprehensif keseluruhan, kemudian setelah itu adalah menyusun desain pembelajarannya. Ini bisa menentukan barangkali hasil refleksi yang paling bermakna. Kemudian menyusun desain pembelajaran, ini ada barangkali silabus RPP atau kalau yang sudah pakai Kurmer ya berarti ATP dan modul ajar. Kemudian atau dengan kata lain menyusun perangkat pembelajarannya ya, kemudian mengunggah desain pembelajaran e-portofolionya. Kemudian tadi refleksinya tadi jangan lupa bahwa secara komprehensif. Kemudian setelah itu nanti pas di ujiannya itu adalah semua tadi diunggah, kemudian dipresentasikan, kemudian akan ada tanya jawab dan di seminarnya itu satu mahasiswa sekitar 40 sampai 45 menit. Barangkali itu sebagai informasi adik-adik untuk menyiapkan ke ujiannya. Jadi barangkali kalau kemarin kan kayak nyerempek ini harapannya ada untuk kerja mandirinya panjang, harapannya nanti bisa disiapkan secara lebih maksimal begitu. Baik, begitu ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Kalau tidak ada, barangkali saya akhiri dulu. Nanti kalau ada susulan barangkali pas mengerjakan, nanti silahkan ke WhatsApp grup gitu ya. Atau mau dibikin grup juga nggak apa-apa sih. Kalau mau dibikin grup, grupnya nanti selesai ini keluar lagi nggak apa-apa. Jadi untuk lebih memudahkan kalau mau dibikin grup dipersilahkan gitu. Baik, adik-adik, untuk perkuliahan pada sore hari ini saya akhiri dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu Niki. Sama-sama, adik-adik. Saya tutup dulu.